Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Al-Farisi Pratama. Jadi di sini kita akan membahas mengenai apa itu interVLAN. Jadi interVLAN itu adalah teknik routing atau proses yang memungkinkan perangkat dalam segmen jaringan virtual atau VLAN yang berbeda untuk saling berkomunikasi menggunakan perangkat layar ketiga seperti router atau multi-layer switch. Jadi fungsinya itu untuk menghubungkan VLAN yang berbeda network agar bisa bertukar data. Cara kerjanya itu melibatkan perangkat layar ketiga seperti router atau juga switch yang bertindak sebagai default gateway untuk bertukarkan paket dari data satu VLAN ke VLAN lainnya. Nah, jadi kalau misalkan di pembahasan sebelumnya di mana kita membahas tentang VLAN itu tidak bisa berkomunikasi antara VLAN 10 dan VLAN 20 karena VLAN-nya berbeda. Nah, di sini kita akan membahas mengenai bagaimana caranya antara VLAN 10 dan VLAN 20 atau yang berbeda VLAN itu bisa saling komunikasi dengan cara perangkat layar ketiga seperti router atau multi-layer switch yang bertindak sebagai gateway. Nanti kita akan praktekkan secara langsung agar mudah difahami ya. Apa itu DHCP? Sekarang kita akan bahas mengenai Dynamic Host Configuration Protocol, yaitu protokol jaringan yang secara otomatis menetapkan dan juga mengelola konfigurasi alamat IP, subnet mask, default gateway, dan DNS server pada perangkat klien kepada perangkat seperti PC, laptop, dan lainnya sehingga tidak perlu konfigurasi IP address secara manual kepada perangkatnya. Jadi DHCP ini memungkinkan konfigurasi IP, subnet mask, default gateway, dan juga DNS server secara otomatis gitu tanpa harus konfigurasi satu-satu. Nah, mengapa DHCP itu penting? Jadi dengan DHCP itu ya seperti yang saya jelaskan, semua konfigurasi IP itu diberikan secara otomatis oleh server sehingga perangkat hanya perlu mengubah ke DHCP untuk saat konfigurasinya. Sementara tanpa DHCP kita tuh harus mengatur IP, subnet mask, default gateway, dan juga DNS itu satu persatu di setiap perangkat. Jadi nih, kalau misalkan perangkatnya itu banyak yang perlu dikonfigurasi, kan bakal lama banget ya waktunya. Jadi untuk itulah DHCP ini dibutuhkan agar waktunya juga efisien karena secara otomatis satu persatu tinggal diklik-klik gitu. Sementara tanpa DHCP ya ribet, harus satu-satu. Lalu di sini ada Switch Virtual Interface atau SVI. Adalah istilah khusus yang digunakan pada perangkat Cisco dan merupakan antarmuka logis atau virtual pada switch multilayer atau switch layer ketiga yang terhubung ke VLAN, memungkinkan routing antar VLAN dan bertindak sebagai default gateway. Default dari SVI ini adalah VLAN 1. Jadi si SVI atau Switch Virtual Interface ini adalah sistem virtual di multilayer switch yang memungkinkan multilayer switch ini bisa routing antar VLAN dan juga bertindak sebagai default gateway. Jadi memungkinkan si switch ini bertindak layaknya router gitu, tapi tidak sebagus router karena jangkauannya lebih pendek lah. Dan defaultnya juga sama-sama VLAN 1. Ini untuk physical interface seperti FA 0/19, FA 0/21, FA 0/0, 0/1, gigabit internet 0/1, 0/2, seperti itu untuk physical interface. Kemudian untuk virtual interface ini contohnya itu kayak gini nih, interface VLAN 1, no IP address, dan no shutdown. Nanti kita akan cek untuk virtual interface ini ya di Cisco Packet Tracer. Oke, untuk fungsinya sendiri, yang pertama itu bisa sebagai default gateway VLAN, di mana SVI ini menyediakan alamat IP yang digunakan host dalam VLAN sebagai default gateway. Jadi si SVI ini ya menyediakan alamat IP yang digunakan host sebagai default gateway-nya gitu.
Dan default gateway ini fungsinya untuk apa? Untuk memungkinkan komunikasi antar VLAN di multi-layer switch tanpa perlu router eksternal. Jadi si default gateway ini fungsinya adalah kunci untuk kita bisa komunikasi antar VLAN. Jadi VLAN yang berbeda itu bisa berkomunikasi karena adanya default gateway. Dan teknik ini disebut sebagai router on a stick internal. Jadi dengan adanya switch virtual interface ini kita gak perlu router. Kalau emang gak ada, kita bisa ganti dengan multi-layer switch ini. Dia bisa bertindak sebagai default gateway, layaknya router lah. Selain itu dia juga bisa memanagement switch. Jadi SVI ini digunakan untuk akses manajemen switch, SSH, Telnet, SNMP melalui IP. Jadi kita bisa memanage atau mengatur switch seperti SSH, Telnet, dan yang lainnya melalui IP gitu. Itu untuk fungsi dari SVI ini. Untuk default gateway, VLAN routing untuk router, dan memanage switch. Oke, segitu untuk pembahasan di PowerPoint-nya. Kita akan lanjutkan ke aplikasi Cisco Packet Tracer untuk membahas mengenai SVI, lalu DHCP, dan juga inter VLAN. Oke, di sini kita sudah berada di aplikasi Cisco Packet Tracer. Di sini kita buat topologi sederhana, di mana kita akan membahas mengenai DHCP dan juga inter VLAN atau default gateway agar VLAN 10 dan VLAN 20 ini bisa berkomunikasi satu sama lain. Nah, kita lihat dulu di CLI ini. Sebelumnya di sini tuh saya sudah di sini saya udah bikin dimana VLAN 10 itu namanya guru, dan port yang terhubung itu 0/1 dan 0/2 yaitu yang warnanya cian, dan untuk VLAN 20 namanya itu siswa, dan yang terhubungnya itu FA 0/3 dan 0/4 yaitu warna yang hijau. Jadi sebelum ini saya sudah menyiapkannya, dimana sudah saya kasih VLAN di sini tuh, kecuali ya IP address, karena kita akan konfigurasi DHCP, jadi kita gak perlu masukin IP address manual gitu. Langsung saja kita ke router, lalu kita enable config terminal. Di sini kita interface dulu G0/0 untuk menyalakan router. Oke, di sini pertama-tama kita akan masukkan, kita exit dulu interface G0/0 titik 10. Nah, kita akan masuk ke interface G0/0 tapi melalui VLAN 10 nih. Jadi kita masuknya ke sini tapi ke VLAN 10. Jadi kita akses VLAN 10 nya. Langsung saja kita masukin encapsulation.1q 10. Nah, jadi di sini kita masukkan encapsulation.1q 10, dimana encapsulation.1q ini emang protokolnya dan 10 ini VLAN-nya. Jadi kita masuk ke VLAN 10 nya, kita kasih IP address 92.168.1.1.255.255.255.0. Nah, setelah itu kita exit. Setelah kita exit, kita masuk ke interface G0/0 lagi tapi titik 20. Nah, setelah ini kita masuk ke config subbif lagi. Kalau di router ini subbif, kalau di switch multilayer ini namanya SVI atau switch
virtual interface gitu. Itu bedanya ya kalau di router Indio sub if. Kalau di switch multilayer itu SVI. Lalu kita masukkan encapsulation dot 1q titik spasi 20. Oke, kita masukkan IP address-nya 192.168.2.1.255.355.0. Oke, setelah itu kita exit lagi. Kita masukin IP DHCP pool. Kita masuk ke VLAN 10, dimana VLAN 10 itu kita sudah beri nama guru. Nah, DHCP config di sini kita masukin sudah masuk ke DHCP fullnya ya. Kita konfigurasi yang pertama itu adalah network, dimana network ini kalau di config di IP configuration ini IP address-nya ya, kita masukin IP address. Pertama-tama itu masukin IP address, dimana kita ketik network 192.168.1.0, lalu 255.255.255.0. Nah, seperti ini ya. Kita masukin dulu network atau IP address-nya, dilanjut dengan subnet mask. Oke, setelah itu kita enter. Lalu kita masukin default strip default router ini kalau di IP configuration itu default gateway-nya. Jadi kita masukin default gateway 192.168.1.1. Nah, kita dimasukin default gateway-nya 1.1, sehingga nanti kalau misalkan kita DHCP kan, networknya itu dimulai dari 192.168.1.2. Kenapa gak dari titik 1? Karena emang titik satunya udah kepake sebagai default gateway routernya. Lalu kita masukkan DNS strip server 8.8.8.8. 8.8.8 ini adalah DNS Google. Jadi emang DNS resmi, atau kalau saya pakai di HP, DNS Google ini agar jaringannya lebih lancar gitu. Memang sudah saya pakai juga. Lalu masuk lagi ke IP DHCP pool, lalu ke VLAN 20 yaitu siswa. Oke, kita masuk lagi ke DHCP config, lalu networknya 192.168.2.0, lalu subnet mask 255.255.255.0. Oke, setelahnya kita masukin default router 192.168.1.2.1. Oke, setelah itu kita masukkan DNS server 8.8.8.8. Oke, nih untuk konfigurasinya itu udah selesai. Kita coba exit. Lalu kita di sini ketik show IP DHCP pool. Oke, di sini sudah ada pool guru. Subnet size-nya itu 0 per 0. Oke, untuk pool siswa seperti ini. Di sini juga udah ada satu subnet currently in the pool. IP address range-nya 1.1 sampai 1.254. Lalu di sini juga untuk
di siswa IP range-nya 2.1 sampai 2.254 nih. Untuk ngeceknya kita masuk dulu ke privilege exec mode atau router yang pagar seperti ini nih, router pagar, lalu ketik show IP DHCP pool, lalu nanti akan muncul seperti ini. Oke. Nah, langsung kita akan coba apakah bisa. Oke, di sini sudah tampil dimana VLAN 10 IP-nya itu 1.2 dan default gateway-nya 1.1 seperti yang tadi saya jelaskan ya. DNS-nya juga 8.8. Lalu kita coba ke PC2. PC2 kita akan DHCP-kan. Nah, sama 1.3, default gateway-nya tetap sama 1.1, begitu pula dengan subnet mask dan juga DNS. Tapi kalau di sini kita DHCP-kan di VLAN 20 ini IP-nya jadi 2.2 nih, enggak 1.2 kayak tadi. Dan default gateway-nya juga 2.1 bukan 1.1 karena sudah kita setting tadi ya. Untuk DHCP setiap VLAN-nya itu memang berbeda. Oke, sesuai yang kita tadi setting ya. Lalu kita coba ping dari sini ke sini, successful. Lalu kita coba dari sini ke sini, progress. Kita port 2 kali, nah successful. Oke. Jadi dengan DHCP kita bisa lihat tadi kita tinggal DHCP kan, nggak perlu di setting satu persatu gitu, tapi kita cukup DHCP kan aja, jadi nanti muncul sendiri sesuai dengan VLAN-nya gitu. Kalau emang sesuai dengan yang kita praktekkan tadi nih, kalau gagal ya pastinya bakal beda lah munculnya. Dan kalau di pembahasan sebelumnya VLAN 10 dan VLAN 20 itu tidak bisa berkomunikasi nih ya. Nah, di sini bisa berkomunikasi guys. Kita coba di PC 4 bisa. Oke, VLAN 10. Di sini juga kita masukkan DHCP-nya 1.5 1.2 3 4 5 ya. Lalu di sini 2.4 pasti. Oke. Dan ini 2.5. Oke, sudah berhasil dikonfigurasikan ya. Kita coba dari VLAN 10 dengan VLAN 10. Nah, tentunya selain kita sudah kasih VLAN, di sini juga kita sudah kita juga sudah mengatur trunking modenya nih. Nah, dari FA 0/5 ke sini itu udah trunking, dan juga FA 0/6 ke sini udah trunking. Jadi selain kita mengatur VLAN-nya, kita juga mengatur mode trunk-nya juga gitu. Coba kita dari base ini ke sini 2 kali. Oke, successful ya. Jadi sudah selesai untuk praktek DHCP-nya nih. Oke, untuk DHCP dan juga inter VLAN nih kita sudah berhasil. Oke, lalu bagaimana nih dengan multi-layer switch atau SPI ya? Kita akan coba dulu. Nah, di sini kalau misalkan tadi kita masukkan interface G0/0.10, kita di sini masukkan interface VLAN 10 nih, langsung aja interface VLAN 10. Gak usah gini nih, gak usah interface FA 0/5.10. Enggak, kalau di multi-layer switch ini
interface VLAN 10. Nah, kita langsung bisa nih untuk konfigurasi. Misalkan kita mau konfigurasi kayak tadi, konfigurasi VLAN 10, VLAN 20, VLAN. Bisa juga kita konfigurasi DHCP gitu. Nah, kita coba do show. Nah, di sini kita do show run. Panjang banget. Oke. Kepanjangan. Nah, di sini udah ada interface VLAN 1 no IP address, interface VLAN 10 MAC address-nya seperti ini, no IP address. Nah, ini udah seperti yang kita jelasin tadi nih, dimana ada kalau misalkan physical itu. Nah, kita coba lihat. Mana ya? Nah, kalau physical interface ini coba nih, kalau physical interface ini seperti ini penampakannya. Kalau virtual interface, nah kayak gini nih, interface VLAN 1, VLAN 10, tapi di sini kita belum konfigurasi ya VLAN-nya. Ya, kalau mau konfigurasi silahkan. Tapi di sini kita sudah konfigurasi di router tadi, jadi cukup di router aja sih. Kalau di ya udah deh, kita sekalian aja lah konfigurasi. Kita enter VLAN 10, kita masukin IP address 92.168.1.055.055.055.0. Kita juga exit interface VLAN 20. Oke. 192.2.1.2.55.255.0. Oke, kita coba lagi show enter. Do show run, do show run. Kita di sini juga ada interface, itu switchboard mode akses VLAN 10 di EVA 0/1, 0/2 nya VLAN 10, 0/3 VLAN 20, 0/4 VLAN 20. Oke, nah di sini juga udah kita masukin IP address 192.168.1.1, dimana yang tadi, kalau yang tadi itu cuma ada IP address dan no IP address. Tapi di sini di VLAN 10 ada IP address-nya, ya udah ada, karena kita udah konfigurasi IP address-nya juga. Nah, tapi di VLAN 1 ini kenapa no IP address? Ya karena ini VLAN default. Jadi kalau default itu kan nggak kita konfigurasi nih sekarang, jadi emang nggak ada. Oke, jadi begitu untuk SVI, dan juga tadi ada DHCP, dan juga satu lagi itu interVLAN atau default gateway. Jadi kita sudah membahas nih bagaimana cara agar VLAN 10 dan VLAN 20 itu bisa berkomunikasi, lalu bagaimana cara agar konfigurasi IP address ini secara otomatis tidak satu persatu, dan juga kita sudah membahas tentang SVI atau switch virtual interface di multi-layer switch. Oke, jadi mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, karena ya kita sudah membahas mengenai interVLAN, yaitu default gateway, dimana kita bisa konfigurasi dari
VLAN 10 ke VLAN 20 melalui default gateway yang kita setting di router, dan juga ada DHCP di mana kita bisa mengatur IP atau konfigurasi IP di setiap perangkat secara otomatis, dan juga kita sudah memperlihatkan bagian SVI atau Switch Virtual Interface di multi-layer switch. Jadi segitu untuk konfigurasi pada pembahasan kali ini. Kalau kalian mau lihat dari awal bagaimana awalnya kita namai VLAN, lalu kita setting VLAN 10, lalu kita setting VLAN 20, dan kita juga bisa setting VLAN lainnya. Lalu setelah itu juga kita switch port mode terang juga. Dan untuk pembahasan yang itu sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya, yaitu modul ke-7. Oke, segitu yang dapat saya sampaikan. Ya, mohon maaf atas segala kekurangan dan juga kesalahan yang saya perbuat. Semoga kalian dapat memahami apa yang saya sampaikan, dan juga semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jadi ya, saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada yang tidak bisa dipahami dan banyak kekurangannya gitu. Tapi saya harap kalian bisa paham dan kalian bisa melakukannya. Oke, saya Muhammad Lakarizi Pratama, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.